Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaanmu yang hebat. Dan sungguh kami tidak kekurangan semua yang baik yang datang daripadamu. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami dengan hikmat pewahyuan. Dan kami punya hati yang rela dan taat untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dengan penuh cinta. Haleluya. Tolong hamba-Mu, tolong putra-putri kerajaan Allah. Setiap firman yang sudah keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, namun akan menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa surgawi. Bertumbuh-tumbuh 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami, yang bukan hanya mendengar, kami menghayatinya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tema bulan ini kita masuk di tahun reproduction, ya. Reproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengembangbiakan, tiruan atau hasil ulang, ya. Arti dari bahasa Inggris adalah kembali, production artinya adalah proses yang mengeluarkan hasil. Ya, bicara mengenai reproduction selalu ada hasilnya, ya, dan itu merupakan hasil tiruan atau ulangan dari yang menjadi sumbernya, ya. Coba ada slide berikutnya, ya, ada fotonya, ya, yang ada fotonya bisa dikeluarkan, ya. Ini sudah tadi yang berikutnya. Nah, reproduksi ada hasil. Yang tadinya berdua jadi berempat, ya, tadi berdua, bertiga, berempat. Terus akhirnya jadinya berlima. Iya, itu foto saya dengan kekasih hati tuh, yang waktu berdua tuh waktu masih menjalin hubungan. Iya, sampai sekarang terus kali ya gitu ya. Itu masih di Surabaya, belum menikah. Tahun 2000 berapa itu? Udah lama lah. Iya, lihat ya, karena waktu itu rambutnya masih hitam, sekarang sudah banyak putihnya. Ya, reproduction bicara buah, bicara mengenai hasil, ya, dan hasilnya itu pasti tidak jauh-jauh dari sumbernya. Nah, kalau Anda pikir apakah di Kejadian 1 ayat 28 itu ya ayat kita ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, ya. Ini enggak hanya bicara menghasilkan anak-anak, suami istri, ya, itu salah satunya dalam keluarga, tetapi juga berbicara mengenai menghasilkan buah roh, buah-buah kehidupan, karakter Kristus di dalam kehidupan kita, dan satu lagi menghasilkan banyak jiwa-jiwa anak-anak rohani, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Di ayat ini, di Kejadian 1 ayat 28 ada dua hal yang saya garis bawahi, ya. Perkataan pertama ialah perkataan the Lord bless, ya. The Lord bless, Tuhan memberkati, ya. Kata memberkati, kata bless ini di dalam bahasa Ibraninya adalah barak, ya. Dan biasa juga dipakai untuk istilah di dalam penyembahan, yaitu untuk berlutut, tunil atau berlutut. Yang menjadi sesuatu yang menarik buat saya, waktu Tuhan memberkati manusia, dia tidak melakukannya dari jauh, tetapi dia merendahkan dirinya, berlutut dan memberkati mereka. Wow, ya. Jadi barak bukan hanya bicara mengenai manusia yang menyembah, tetapi istilah ini bisa digunakan vice versa, ya, kebalikannya. Dan itu bicara mengenai to kneel down, untuk berlutut. Ada dua hal yang saya dapatkan, ya. Pertama, kita mau lihat kata-kata barak dalam bahasa Ibraninya itu terdiri dari piktogramnya ada 3, ya. Gambar tulisannya itu, huruf pertamanya ialah bait, ya, itu ya, bait,
bait ya, yang artinya rumah, tenda, putra atau keluarga, tempat tinggal, tenda atau badan secara fisik ya. Karena ini adalah huruf pertama di dalam Taurat yang mengidentifikasi anak Allah, bait ya, barak, bait ya. Yang kedua yang digunakan ialah reis ya, yang artinya seseorang kepala yang tertinggi jumlahnya, yang pertama yang paling penting teratas, tuan, pemimpin atau pangeran. Yang ketiga yang digunakan ya, pertama tadi bait, reis, yang ketiga piktogramnya kaf, itu gambarnya tangan, artinya untuk menutupi atau membuka, mengizinkan penebusan atau telapak tangan itu sendiri ya. Dari ketiga gambar itu atau piktogram itu artinya ialah pangeran yang keluar dari rumah. Putralah yang adalah pangeran surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang datang untuk melakukan penebusan. Dia datang untuk menutupi dosa yang menahan kita dari persekutuan dengan Bapa surgawi. Jadi kata barak ini sangat profetis pada saat itu. Waktu Tuhan memberkati, Allah Bapa memberkati, dia melakukannya dengan berlutut dan dia mengulurkan tangannya dan menutupi manusia dengan tangannya. Dia menyatakan kasihnya, menyatakan perlindungannya, menyatakan keselamatan, menyatakan penebusan darinya kepada manusia. Dan hal yang kedua, saya belajar ialah begini. When God kneel down and extend his hand towards men and women, he saw them as a perfect creation. Wow. Dia melihat manusia itu bukan dari jauh, tapi dia mau lihat dari dekat, lekat. Karena dia bilang ini, alangkah baik apa yang aku buat ini. Perfect. Bapak, Ibu, Saudara, Anda semua yang ada di rumah maupun yang ada bersama-sama dengan saya di gereja saat ini, Anda adalah ciptaan yang sempurna. You are perfect di pandangannya Bapa surgawi. Ya, kita jangan lihat, maksudnya ya saya dalam rangka menurunkan lebih banyak lagi berat badan, cila. Yang penting sehat, amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua sehat ya. Kita nggak hanya memikirkan apa yang di depan, semua rasanya gitu ya, pengen dirubah gitu. Saya pernah baca satu artikel, even supermodel pada zamannya Cindy Crawford, kalau Anda tahu gitu ya. Ketika dia diwawancara dibilang ini, apakah ada bagian dari tubuhmu yang tidak engkau sukai? She's a supermodel. Udah model super lagi, berarti perfect dia gitu ya. Tetap dia ada hal yang tidak dia sukai ternyata dari bagian tubuhnya. Adalah dia sebut one of her body part. Dia bilang, saya gak suka ini. Buat manusia kadang kita melihat diri kita not perfect, tetapi ukurannya Bapa surgawi dengan kita berbeda. Melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menyatakan penebusan di dalam kehidupan Anda dan di dalam kehidupan saya, dia melihat kita perfect, sempurna. Wow, Anda sempurna. Ya, jadi berhenti bilang kurang ini, kurang itu, yang ini nggak bagus, yang itu nggak bagus. Lihat dari apa yang Bapa surgawi lihat Anda dan saya melalui Yesus Kristus Tuhan yang sudah melakukan penebusan yang luar biasa. And now when heaven look at us, di saat surga melihat Anda dan saya, dia melihat kita berbeda karena ada darah anak domba. Dan Bapa bilang ini, perfect. Manusia dibuat serupa dan segambar dengan Bapa surgawi. Apa yang ada dalam diri manusia datang sumbernya dari Allah Bapa. Kata sumber ini di dalam bahasa Ibrani adalah Aba, yang artinya Bapa. Dia adalah sumber kehidupan umat manusia.
dan manusia memiliki hal-hal yang natural dan alamiah serupa dan segambar dengannya. Itu ada di dalam diri Anda, dalam diri saya, melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi dua hal yang saya catat dari Barak ini. Bagaimana dia melakukannya tidak dari jauh, tetapi dia melakukannya dari dekat di saat dia memberkati. Begitu Bapa mengasihi Anda dan mengasihi saya. Kita ini gak kekurangan kasih Bapak Ibu Saudara. We never lack of love, gak pernah. Cuman tipuan iblis kalau bilang kita nih kekurangan kasih. Kita punya kasih yang hebat, yang sudah nyata lewat Yesus Kristus Tuhan. Karena Bapa begitu mengasihi dunia. Waktu dia memberkati, dia kneel down dan dia mengulurkan tangannya. Itu ada satu proteksi yang luar biasa. Makanya kalau ikut ibadah, ada doa berkat, jangan buru-buru pulang. Waktu saya renungkan, kenapa sih? Kan sudah dibilang, manusia itu udah dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan dia sendiri yang menghembuskan rohnya ketika dia membuat kita ini. Jadi semua kemampuan ilahi itu diberikan kepada manusia. Tapi kok tetap dia harus berkati juga. Ketika Tuhan memberkati itu mengaktifasi setiap potensi ilahi yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan Anda dan di dalam kehidupan saya. Ya, kayak kita kalau dapat handphone baru. Selama dia mati, semua aplikasi, semua hal yang hebat yang ada di dalamnya gak akan pernah bisa dipakai. You have to activate it. Kalian nyalakan on, kemudian mulai tekan aplikasinya. Yang pasti itu harus tersambung dengan sinyal wifi. Kalau nggak wifi 4G, kita harus selalu tersambung dengan sinyal frekuensi kerajaan Allah. Supaya setiap hal yang udah ditanam ya, itu bisa diaktifasi. Diaktifasinya lewat berkat yang dilepaskan oleh Bapa Surgawi. Dilepaskan oleh putra-putri kerajaan Allah bagi sesamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu doa berkat jangan langsung pulang. So selesai ibadah, keturunan cepat-cepat. Nanti restoran keburu penuh. Restorannya keburu penuh. Soalnya wis makan siang, wis lapar, wis jangan. Terima, karena ketika kita menerimanya di dalam iman, kita sedang mengaktifasi, menyatukan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi kerajaan Allah. Sehingga semua yang menjadi naturalnya Allah, yang tadinya kita tidak sanggup lakukan di dalam daging, itu jadi mampu oleh karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, coba foto berikutnya. Nah itu dia. Perfect. Bapaknya lihat anaknya sempurna. Ya, itu Sophie waktu masih baby. Ya, perfect. Anda perfect, saya perfect, kita semua perfect. Ya, waktu saya renungkan ini kurang lebih Bapak Surgawi itu waktu lihat manusia tuh Adam dan Hawa tuh kurang lebih itu penuh dengan cinta sedemikian rupa ketika dia sedang mengulurkan tangannya dan melakukan barak. Itu main di mana, Bar? Tinggian, Bar. Gede aja, Bar. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom. Amen. 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 Amen.
Barak. Adonai Yeshua give you shalom. Bapa, di dalam nama Yesus memberikan engkau damai sejahtera. Dalam keadaan dunia yang sekarang ini ya, vaksin sudah datang, tapi tetap WHO bilang belum membuat pandemi ini virusnya mati. Kata dokter lain bilang yang ahli epidemiologi, whatever, yaitu ya Bu Dokter, pokoknya itu sudah. Saya baca lagi dari Melbourne ke Brisbane lagi ngambil S3 S4 gitu. Bilang bahwa ya flu aja zaman dulu habisnya berapa puluh tahun, apa segala, semua butuh waktu. Dunia memang keadaannya tidak menentu, tapi ketika berkat dilepaskan, barak itu, kita tahu kita ada di dalam perlindungannya yang sempurna. Dan kita tidak usah ketakutan lagi karena ada shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu di dalam kehidupan kita. Semua yang tidak bisa dilakukan manusia dapat dilakukan oleh Tuhan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yes, barak, bless. Ya, yang kedua yang saya catat kata-kata beranak cuculah dan bertambah banyak ya. Kalau di terjemahan lain, kitab-kitab yang lain dibilang berbuahlah atau be fruitful. Menurut Merriam-Webster Dictionary ya, kamus Merriam-Webster dikatakan berbuah itu artinya sangat produktif. Ya, tapi jangan pikir kalau sangat produktif berarti anaknya barengki-rengki gitu. Anaknya berjejer-jejer gitu ya. Jadi banyak gitu. Ingat, kembali lagi dari awal saya sudah bilang, ini bukan hanya bicara mengenai anak jasmani, tapi bicara mengenai anak-anak rohani, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah, ya, putra-putri kerajaan yang dimanapun mereka berada, mereka akan terus berbuah. Amin. Iman kita di dalam Tuhan itu tidak statis, tetapi ada hasilnya, ya, sangat produktif. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, dan dengan demikian waktu dia mengucapkan kata-kata pertamanya kepada anak-anaknya, berbuahlah, dia ingin agar manusia bertumbuh di dalam karakter, roh, dan hati untuk menjadi sangat produktif. Ya, karena sumbernya Bapa Surgawi, pasti anak-anaknya, putra-putri kerajaan Allah sama seperti Bapaknya. Semua yang ada di dalam diri Bapa Surgawi itu dinyatakan full dalam kehidupan kita. You have to activate it through blessing. Melalui berkat diaktifasi itu semuanya. Karena sudah tertanam di dalam diri kita ya. Matius 5 ayat 48 bilang, karena itu jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Berarti kesempurnaan itu bukan hanya milik Bapa Surgawi, tetapi itu dinyatakan dalam diri putra-putri kerajaan Allah, dalam diri Anda dan dalam diri saya. Karena udah ada rohnya dan sudah diaktifasi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Jadi berhenti terus memandang di dalam ketidakmampuan, ketidakbisaan, tetapi bangkit dan memandang kepada Bapa dan berkata, aku bisa oleh karena roh Tuhan yang ada di dalam diriku. Bukan karena kuat dan gagahku, namun hanya oleh karena roh Tuhan yang ada di dalam diriku. Menurut prinsip ilahi, bertambah banyak berarti dewasa dan siap menghasilkan buah yang dilakukan melalui kesempurnaan karakter individu ya. Matius 7 ayat 17 berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lukas 6 ayat 43 sampai 45 berkata, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau benihnya baik, pasti dia akan bertumbuh menjadi dan menghasilkan buah yang baik. Ya, cuman lagunya Bruri Pesulima aja yang bilang buah semangka
berdaun sirih. Oh, saya hafal ya. Buah semangka berdaun sirih. Ya, aku begini, engkau begitu. Sama saja. Itu cuma dia yang bilang begitu ya. Tapi firman Tuhan bilang lain. Kalau benihnya baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ada benih ilahi yang sudah ditanamkan oleh Bapa Surgawi dalam diri kita. Jadi buah yang baik yang akan keluar dari kehidupan setiap dari putra-putri kerajaan Allah. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi karena ada roh Allah dalam diri kita, maka buah-buah kehidupan yang baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia udah tanamkan semuanya kok. Kalau setiap kali ada iblis berusaha membuat engkau tidak fokus sama apa yang jadi kehendak Bapa, bilang gini, diam dalam nama Yesus. Karena roh Allah ada di dalam aku dan semua yang baik akan keluar dari kehidupanku. Amin. Ya, ingat. Pertama, berkat Tuhan memampukan manusia untuk bisa berbuah. Berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu mengaktifkan setiap potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Anda dan saya perfect di hadapan Bapa Surgawi oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jangan pusing sama berbagai keadaan. Mungkin Anda bilang ini, gampang Kamaya ngomong begitu. Saya juga melaluinya. Tapi kita tidak fokus pada masalah, tapi fokus kepada Bapa Surgawi, sumber kehidupan kita. Maka ketika kita terus seperti pohon yang ditanam di tepi air, yaitu selalu berada di dekat dengan sumber airnya, yaitu Bapa Surgawi, maka apapun yang terjadi kita tahu kita akan terus menghasilkan buah. Kita akan terus berbuah, buah karakter, buah jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah berhenti untuk melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dan melihat perbuatannya yang hebat dalam hidup kita. Dan kita, setiap daripada kita dipakai menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Karena roh Allah ada di dalam Anda dan ada di dalam saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk barak, untuk berkat yang memampukan setiap daripada kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih untuk roh-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Kau membuat kami sempurna, manusia yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus memandang kepadamu dan kami tahu siapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mau terus produktif karena anak Allah tidak ada yang tidak produktif. Selalu ada buah yang dihasilkan, baik itu karakter maupun jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah.